Pemirsa, berikut kondisi nenek yang diduga dianiaya oknum polisi wanita di Pau-Pau masih belum bisa berjalan normal serta dirujuk keluar daerah. Saat Tribunnews Ultra berkunjung, nenek A yang diduga dianiaya seorang polisi wanita 16 Desember 2024 lalu masih belum dapat berjalan normal. Ia harus dipapah untuk dapat berjalan sehingga lebih banyak duduk semenjak mendapatkan peristiwa tidak mengenakan tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Harni Sumatan, jurnalis Tribunnews Ultra. Silakan laporan Anda, rekan Harni. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harni Sumatan melaporkan dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Nah, untuk kondisi dari nenek A yang merupakan korban dari dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang oknum polwan di Kota Bau-Bau ini memang sudah mulai membaik, namun masih belum dapat berjalan dengan normal. Kemudian juga ia pula harus dirujuk ke rumah sakit di luar dari Kota Bau-Bau untuk memeriksakan hasil dari CT scan yang sudah dilakukan di uh, Rumah Sakit Siloam Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara. Nah, untuk diagnosa yang kemudian dikeluarkan oleh rumah sakit tersebut itu ialah infraksi subakut pada nukleus lentiformis kiri yang dilaksanakan berdasarkan hasil CT scan kepala pada bagian kiri. Nah, itu berdasarkan penelusuran bahwa ternyata diagnosa itu merupakan kondisi kerusakan jaringan pada bagian otak yang disebabkan terhambatnya aliran darah dan tidak mendapatkan cukup suplai oksigen Tribunars. Jadi memang peristiwa tersebut cukup merugikan dari nenek A ini Tribunars. Kemudian juga untuk peristiwa yang menimpa korban saat itu terjadi pada tanggal 16 Desember 2024. Kemudian laporan dimasukkan ke pihak kepolisian yakni Polres Bau-Bau di tanggal 17 Desember 2024 serta juga dilaksanakan visum pada hari yang sama Tribunars. Kemudian juga untuk perkembangan dari kasus ini sudah terdapat pemeriksaan saksi-saksi, kemudian juga terlapor sudah diperiksa oleh Polres Bau-Bau, kemudian juga sudah terdapat hasil visum yang dikantongi oleh Reskrim Polres Bau-Bau. Nah, untuk saat ini juga dalam perkembangannya terdapat beberapa kendala yang diterima, terdapat kendala dalam proses penyidikan yakni terdapat dua perbedaan pengakuan dari saksi terlapor dan juga saksi korban, di mana dari saksi korban kemarin dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa tidak terdapat uh, di dalam maksud kami saksi terlapor itu tidak mengungkapkan bahwa tidak terdapat pemukulan yang terjadi pada peristiwa tanggal 16 Desember 2024 lalu tersebut. Namun berbeda juga dengan yang diungkapkan dari saksi korban Tribunars. Jadi memang ini merupakan seperti dilema yang uh, terjadi karena terdapat saling mengklaim satu sama lain. Namun kemudian proses hukum terus berjalan dan tetap dilaksanakan oleh Polres Bau-Bau dalam melaksanakan penyidikan mengetahui apakah benar terjadi dugaan penganiayaan terhadap nenek A yang hingga saat ini sedang melaksanakan perawatan. Kemudian juga berdasarkan konfirmasi di Polres Bau-Bau bahwa saat ini memang terduga atau Bribka RH itu saat ini sudah dimutasi ke Polres Bau-Bau karena sebelumnya dia bertugas di wilayah Polsek setempat yang kemudian kenapa dilaksanakan hal itu agar dapat dipantau lebih dalam dalam lebih dalam dilihat juga bagaimana pergerakan dari Bribka RH tentunya melalui pengawasan dari Kapolres sendiri kemudian juga untuk meminimalisir hal-hal yang terjadi. Kemudian juga tadi kami sudah berhubungan langsung dengan Kapolres Bau-Bau mengungkapkan bahwa memang terdapat beberapa kendala tetapi mereka tetap profesional melaksanakan profesionalitas dalam mengusut kasus ini meskipun itu melibatkan salah satu oknum anggota dari Polri sendiri Tribunars. Kami berharap pastinya hal ini bisa cepat selesai karena uh, perkembangan masih terus dilihat
Dan juga memang kemarin sempat berbicara dengan kuasa hukum dari korban, mengklaim bahwa kasus ini dinilai cukup lamban ditangani oleh Polres Bau-Bau sebab aduan dimasukkan sejak tanggal 16 sejak tanggal 17 Desember 2024 lalu, namun hingga saat ini pada tanggal 31 Desember 2024 kemarin baru mendapatkan perkembangan bahwa penyelidikan sudah dilaksanakan dan juga hasil visum baru saja keluar. Nah, namun menanggapi hal tersebut dari Polres Bau-Bau tetap mengusahakan dan tetap melaksanakan penyelidikan secara profesional dan mengusut kebenaran dari kasus yang sedang bergulir ini, Tribuners. Nah, untuk saat ini juga dari korban sendiri masih melaksanakan karena korban dalam kondisi yang cukup tidak stabil, maksudnya dalam keadaan yang stres. Jadi dari pihak rumah sakit mengungkapkan bahwa memang korban harus mendapatkan banyak perawatan dan juga mendapatkan perawatan seperti lebih tenang dan juga memeriksakan dirinya lebih lagi hingga akhirnya dirujuk ke luar daerah kota Bau-Bau agar dapat dalam kondisi sehat sebab proses penyelidikan dan juga proses hukum masih terus berjalan dan bukan menutup kemungkinan bahwa akan berjalan sangat panjang. Gitu Tribuners. Nah itu sekian laporan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporan dari Anda rekan Harni Sumbatan, jurnalis Tribun News Ultra. Kami nantikan perkembangan kasus terbaru dari Anda selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama mewakili kuasa hukum korban untuk Anda. Terkait masalah tindakan yang dilakukan oknum polisi inisial R, itu kami sudah dapat juga hasil perkembangannya di tanggal 31 Desember dari penyidik bahwa pihak Reskrim ini, Polres Bau-Bau dalam hal ini telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terlapor. Juga pihak Reskrim Polres Bau-Bau menerima hasil visum, sudah mengambil hasil visumnya dan kami belum diberitahu hasil visumnya. Seperti itu. Kalau untuk status terlapor sendiri seperti apa? Perkembangannya status terlapor ini belum ada peningkatan, dia masih sebagai status terlapor karena belum ada perkembangannya bagaimana dia ini, apakah dia dinaikkan sebagai tersangka atau bagaimana, kami juga belum ada informasi dari pihak penyidik. Menurut tanggapan pihak sendiri, apakah ini kasus lambat ditangani Polres atau gimana? Kami rasa lambat karena dari tanggal 17 aduan kami, sekarang sudah tanggal 4 Januari. Perkembangannya cuma ini kami dapat di tanggal 31. Insya Allah kami dalam dekat ini kami akan meminta perkembangan selanjutnya. Untuk kondisi kesehatan korban saat ini seperti apa? Korban dalam hal ini klien kami ini kondisinya masih dalam sementara pemulihan. Justru disarankan oleh dokter itu harus lebih banyak istirahat, tidak boleh stres dan tidak boleh terjadi benturan lagi. Tapi yang saya dengar, yang kami lihat bahwa ada selalu oknum-oknum, ada selalu orang yang selalu membuat stres klien kami ini. Bahkan terakhir ini download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.